Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini ya, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kimia kita pada hari ini ya. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang sifat kualitatif larutan ya di bab 1. Nah, hari ini ya kita masuk ke bab 2, yaitu tentang elektrokimia. Nah, apa itu elektrokimia? Nah, oke ya. Ini di sini ya. Jadi apa itu elektrokimia kan begitu. Nah, pernahkah kita melihat aki mobil? Nah, gitu. Aki mobil itu kan terbentuk daripada reaksi-reaksi kimia, gitu. Nah, reaksi-reaksi kimia, ya. Kemudian di situ ada yang namanya reaksi oksidasi dan ada namanya reaksi reduksi, gitu. Nah, jadi di dalam aki tersebut, ya, aki tersebut kan merupakan apa? Zat suatu peralatan elektronik, kan begitu, peralatan elektronik. Nah, tetapi di dalamnya itu terjadi reaksi kimia, gitu. Terjadi reaksi apa? Reaksi kimia. Nah, makanya ya kerja daripada aki tersebut, ya, kerja daripada aki tersebut itulah yang dinamakan dengan apa? Elektrokimia, gitu ya. Elektrokimia itu artinya suatu benda ya yang merupakan suatu benda ya yang merupakan elektronik atau benda elektronik yang bisa ya, yang di dalamnya itu terjadi reaksi-reaksi apa? Kimia gitu ya. Yang di dalamnya terjadi reaksi-reaksi kimia gitu. Nah, oke, begitu ya. Jadi ada namanya reaksi redox. Nah, ini yang akan kita pelajari pertama kali ya. Nah, jadi reaksi redox ini ya dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan ya. Di antaranya adalah aplikasi nanti terhadap apa? Terhadap aki ya, atau aki mobil ya, begitu. Nah, aplikasinya itu nanti itulah dia kepada aki mobil, begitu ya. Nanti di situ terjadi reaksi redox. Nah, jadi selain daripada di mobil, kan begitu, selain daripada di mobil ya, reaksi redox ini terjadi juga di mana? Terjadi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan apa? Misalkan contohnya pembusukan buah. Nah, di situ terjadi apa? Reaksi oksidasi, ya kan? Nah, kenapa buah itu bisa busuk? Karena adanya terjadi oksidasi ya. Adanya di situ penangkapan oksigen, begitu. Nah, jadi oksigen ketika buah itu dia diletakkan di tempat terbuka, maka dia akan bisa busuk seperti itu ya.
Nah, jadi kalau misalkan di dalam suatu reaksi tersebut, ya, itu terjadi dua-dua, misalkan ya, pada aki mobil, ya kan, terjadi oksidasi dan reduksi, itulah yang disebut dengan reaksi redox, gitu, ya. Nah, reaksi redox itu pengertiannya reaksi di dalamnya terjadi serah terima elektron antar zat atau reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi unsur, gitu. Nah, jadi reaksi reduksi ada namanya reaksi oksidasi, begitu ya. Reaksi reduksi itu yaitu ketika suatu zat ya mengalami penerimaan elektron. Nah, penerimaan elektron atau penerimaan bilangan oksidasi. Nah, satu lagi konsepnya adalah pelepasan oksigen, begitu ya. Pelepasan oksigen itu dinamakan dengan reduksi. Ya. Nah, jadi di sini terjadi penerimaan elektron. Penerimaan elektron artinya apa namanya? Ya. Suatu zat tersebut ya, elektronnya di mana? Di fase zat yang mengalami reaksi. Itulah yang disebut dengan apa? Reduksi. Sedangkan di oksidasi ya, itu fase zatnya di mana? Di yang mengalami di fase apa? Di fase hasil reaksi, begitu ya. Nah, jadi selain itu juga nanti mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, jadi setiap zat atau setiap unsur ya, atau setiap unsur atau setiap zat atau setiap molekul itu ada yang namanya ya bilangan oksidasi suatu apa namanya zat yang dicari, begitu. Nah, jadi kita perhatikan ya, ini bilangan oksidasi. Nah, jadi kalau misalkan suatu unsur, maka nanti itu memiliki apa? Bilangan oksidasi ya. Nah, bilangan oksidasi itu apa pengertiannya? Bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi adalah muatan yang diemban oleh suatu atom jika elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Nah, jadi suatu unsur ya itu memiliki nama bilangan oksidasi ya. Jadi kalau misalkan dalam senyawa itu satu unsurnya yang dicari bilangan oksidasinya. Kenapa? Karena apa namanya ya, dalam senyawa itu satu ya yang bilangan oksidasi yang dicari. Karena katanya kan di sini muatan yang diemban oleh suatu atom. Berarti satu atom jika elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Berarti kalau misalkan ada dua atau lebih tiga unsur, berarti hanya satu unsur lah bilangan oksidasi yang dicari dalam satu senyawa tersebut, begitu. Makanya di sini setiap unsur itu memiliki apa? Bilangan oksidasi, ya, bilangan oksidasi. Setiap unsur memiliki bilangan oksidasi, begitu. Nah, jadi untuk yang pertama ya, biloks unsur bebas. Nah, biloks unsur bebas itu ketentuannya itu sama dengan berapa? 0 ya. Jadi setiap unsur bebas biloksnya sama dengan berapa? 0. Nih, contohnya misalkan oksigen. Nah, oksigen itu biloksnya sama dengan 0 ya. Kemudian ada yang namanya atom ya, atau unsur golongan 1A. Nah, atom atau unsur golongan 1A ini ya, itu biloksnya sama dengan positif 1. Atom unsur golongan 2A, nah ini biloksnya adalah positif 2. Atom unsur golongan 3A, nah ini biloks unsurnya sama dengan positif 3, begitu ya. Nah, jadi ini ya aturannya ya, ini aturan-aturannya. Kemudian ada namanya biloks atom H. Nah, atom H ini sama dengan positif 1 ya, umumnya positif 1, kecuali jika berikatan dengan unsur hidrida seperti Na, bilangan oksidasinya menjadi negatif. Nah, kecuali dia di senyawa hidrida, misalkan senyawanya ini ya
berikatan dengan atom Na. Nah, ini senyawa hidrida ya. Kalau misalkan senyawa H tersebut berikatan dengan unsur golongan 7A, misalkan Cl ya, fluor gitu ya, Br, nah itu tetap bilangan oksidasi atom H itu positif 1 begitu ya. Nah, sama dengan ini apa namanya bilangan oksidasi atom O. Nah, atom O itu adalah negatif 2 ya, negatif 2, kecuali jika berikatan dengan atom F. Nah, atom F nanti dalam senyawanya peroksida, dioksidanya, bilangan oksidasinya adalah -1. Nah, begitu dia. Jadi kalau misalkan O berikatan dengan atom yang selain ya F dan atom H, itu tetap bilangan oksidasinya adalah negatif 2 ya. Contohnya misalkan ini O dengan Ca, berarti nanti bilangan oksidasi O adalah -2 begitu ya. Nah, demikian ya untuk atom O, bilangan oksidasinya umumnya itu adalah -2 ya, umumnya, kecuali jika berikatan dengan F atau dengan H ya, membentuk apa, peroksida. Senyawa peroksida itu H2O2 ya, begitu. Oke, nah kemudian yang E, jumlah seluruh bilangan oksidasi atom-atom penyusun suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Nah, misalkan ini ya, misalkan S-2. Nah, ini bilangan oksidasinya berapa? -2. Berarti tergantung muatannya begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu atom bermuatan ya, ada suatu atom bermuatan, maka muatannya itu ya, itulah sama dengan bilangan oksidasinya begitu ya. Jadi jumlah seluruh bilangan oksidasi atom-atom penyusun suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Nah, jadi kalau misalkan atom bermuatan ya, misalkan -2 nih ya kan, -2, berarti di sini atom tersebut ya, ion tersebut muatannya -2, sama dengan ini Fe3 positif, berarti nanti biloxnya itu sama dengan berapa? Positif 3. Kemudian di sini berarti berapa biloxnya di sini? Nah, jadi kan tadi saya bilang kan dalam satu senyawa ya kan, dalam satu senyawa itu kan ada yang dicari biloxnya begitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini atom yang dicari biloxnya adalah si Cr begitu ya, bukan si O. Kenapa O? Bukan karena O ini ada dalam aturan begitu ya. Nah, tapi kan di sini yang kita tentukan kan ininya ya kan, bilox daripada senyawanya ya, bilox senyawanya berarti berapa? Sama dengan -2 ya. Nah, jadi bilox senyawa ini sama dengan -2. Nah, ada bilox atom dan ada bilox senyawa. Bilox atom itu adalah ketika dia satu atom begitu, atau ketika ada ketika atom tertentu itu ya dalam suatu senyawa tapi dia biloxnya tidak diketahui, itu namanya bilox atom. Kalau bilox suatu senyawa berarti nanti gabungan daripada bilox atom tersebut yang menyusun senyawa tersebut begitu. Nah, ini karena bilox senyawa ini -2 ya, maka bilox senyawa ini tetap -2 begitu. Kalau misalkan nanti disuruh cari berapa bilox Cr, baru nanti kita cari bilox Cr berapa begitu ya. Kemudian jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur pembentuk senyawa netral sama dengan 0. Nah, kalau senyawa netral, misalkan dia nggak ada muatannya senyawanya, dia terdiri dari 2 unsur, tapi dia tidak ada senyawanya, maka biloxnya itu sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, maksudnya tidak ada muatannya begitu ya, maka biloxnya sama dengan berapa? Sama dengan 0 begitu. Nah, itulah dia ya mengenai aturan bilox ya. Mengenai apa tadi? Aturan bilox. Nah, jadi nanti bilox itu ya diperlukan untuk apa? Untuk menentukan bilangan oksidasi suatu unsur atau senyawa, ya kan?
Nah, karena di dalam reaksi redoks ya, di dalam aki tadi ya, itu kan ada mengalami reaksi redoks. Tentunya ada yang mengalami penurunan bilangan oksidasi ya, zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, dan ada juga zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi ada zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan ada zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Ketika suatu zat itu direaksikan di dalam aki modul tersebut, misalkan ada yang zat mengalami oksidasi dan ada yang zat mengalami reduksi, sehingga reaksi tersebut bisa berlangsung begitu ya. Demikian. Nah, makanya diperlukan apa? Bilangan oksidasi. Kalau konsep yang pertama tadi kan konsep pelepasan dan pengikatan elektron. Nah, itu hanya elektron di situ yang bertindak ya. Jadi makanya tadi kita langsung masuk ke konsep bilangan oksidasi, begitu ya. Nah, jadi di sini misalkan ya, tentukanlah bilangan oksidasi Mn dalam MnO4- misalkan. Nah, jadi bagaimana cara mencari bilangan oksidasi Mn? Nah, Mn ini ya kan suatu atom yang menyusun apa? MnO4-. Nah, begitu. Nah, kita lihat di sini MnO4- ya sama dengan, nah ini yang dicari. Sementara O ada dalam aturan. Nah, jadi yang dalam aturan seperti ini tadi ya. Ini kan ada dalam aturan 1A, 2A, kemudian unsur bebas, unsur 1A, 2A, 3A itu ada dalam aturan. Kemudian unsur H itu ada dalam aturan. Kemudian unsur selain itu ada dalam aturan ya. Nah, berarti nanti di sini yang tidak ada dalam aturan adalah si Mn. Nah, jadi kita disuruh mencari bilog si Mn. Bagaimana cara mencari bilog si Mn? Nah, kita lihat ya. Mn di sini kan ada 1. Berarti nanti 1 dikali bilog Mn tambah, nah bilog O di sini kan ada berapa? Nah, ini harusnya tanda 4 ini di bawah ya, bukan di atas ya. Harusnya 4 ini ada di bawah. Jadi harusnya 4-nya ada di sini ya, bukan di atas tadi ya. Nah, gini. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini ya, Mn dalam MnO4-, otomatis O-nya di sini kan sama dengan 4. Ya kan, 4 kali berapa di sini? Bilox O kita lihat ada dalam aturan. Bilox O itu berapa? Bilox O itu sama dengan min 2. Nah, ini O sama dengan berapa? Min 2. Berarti nanti di sini 4 karena O nya ada 4 kali min 2. Berarti 4 kali min 2 sama dengan min 8. Berarti 1, berarti X. Ini kan min 2 kan berarti min 8. Berarti dikurang 8. Berarti min 1 sama dengan X kurang 8. X sama dengan berapa? Positif 7 ya. X berarti positif 7 gitu. Oke ya, bisa ya. Berarti min 1 sama dengan X kurang 8. X sama dengan positif 7. Oke. Nah, itulah dia untuk bilangan oksidasi ya. Jadi nanti ini contohnya masih banyak ya sebenarnya. Kalau misalkan kenapa di sini min 1 di muatan MnO4-nya? Nah, jadi di sini MnO4 ini min 1 karena di sini adalah muatan apanya? Muatan senyawanya. Nah, jadi total muatan ion total muatan suatu atom itu adalah muatan senyawa ya. Jadi muatan maksudnya total bilangan oksidasi, apa namanya, bilangan oksidasi ya, permuatannya total bilangan oksidasi suatu atom adalah muatan muatan ya, apabila dia bermuatan atau bilangan oksidasi daripada senyawa. Karena muatan itu sama dengan bilangan oksidasi kalau dia ada muatannya. Senyawa juga demikian, kalau ada muatan senyawa itulah bilangan oksidasi daripada senyawa tersebut begitu ya. Nah, itu
untuk contoh soal mengenai bilangan oksidasi. Nah, ada lagi misalkan contohnya ya, misalkan lah ya, contohnya mencari bilox Mn dalam KMnO4 misalkan. Nah, jadi nanti ditambahkan di sini KMnO4 tapi nggak ada muatannya. Nah, misalkan ya, misalkan di sini ya bilox Mn misalkan, ya kan, bilox Mn dalam KMnO4 misalkan ya. Nah, ini jadi nanti di sini ya, cara mencari bilox Mn-nya ya, cara mencari bilox Mn-nya ini bagaimana? Nah, cara mencari bilox Mn-nya yaitu dengan cara ya, dengan cara kita lihat atom yang menyusun senyawa tersebut. Nah, K di sini berarti berapa biloxnya? Nah, K di sini kan ada dalam aturan, ya kan? Berarti nanti K itu ya, K itu berarti biloxnya berapa? Positif. K itu biloxnya sama dengan bilangan oksidasinya sama dengan berapa? Positif 1. Kenapa positif 1? Coba kita lihat dalam aturannya. K itu kan termasuk golongan 1A, ya kan? K itu termasuk golongan 1A. Maka karena golongan 1A ya, K itu golongan 1A, maka dia bilox K itu sama dengan positif 1. Oke ya. Nah, yang ditanya adalah Mn. Nah, ini Mn. Yang ditanya adalah Mn. Kan begitu? Yang ditanya adalah Mn, misalkan. Sedangkan O berapa biloxnya? O sama dengan min 2, kan begitu, min 2. Nah, ini O sama dengan min 2, kan begitu ya. O sama dengan min 2 nih ya. Nah, jadi cara mencari bilox Mn ya, bilox Mn ini ya, bagaimana? Kan begitu cara mencari bilox Mn, yaitu bagaimana? Cara mencari biloxnya adalah tinggal kita inikan saja ya, tinggal kita masukkan aja bilox senyawanya kan sama dengan 0. Berarti KMnO4 ini kan sama dengan 0, ya kan? Berarti K1 Mn. Nah, Mn yang ditanya O min 2. Nah, berarti 1 ditambah X. Jadi ini kita ibaratkan dengan X. Mn nya kita ibaratkan dengan X. Oke ya. Mn nya kita ibaratkan dengan X. Sedangkan O nya ini kita kalikan dengan 4. Min 4. Jadi nanti di sini kalikan min 4. Kali min 2 dikali 4. Ya, ini dikali 4. Nah, sama dengan berapa? Min 8, begitu ya. Nah, jadi 1 ini tambah X ya, positif 1 tambah X dikurang 8. Nah, ini bilox senyawa KMnO4 ini sama dengan 0 ya. Bilox senyawa KMnO4 itu sama dengan berapa? 0. Jadi KMnO4 ya, itu biloxnya sama dengan berapa? Ini sama dengan 0. Paham ya? Ini sama dengan berapa? Sama dengan 0. Jadi positif 1 tambah X kurang 8 sama dengan 0, begitu. Sama dengan 0. Nah, maka nanti dapat di sini berapa? Nah, jadi dapat nanti di sini adalah sama dengan X sama dengan berapa? Positif 7 ya. 1 tambah X dikurang 8 sama dengan 0. Kita pindahkan min 8 nya ke sebelah kanan. Berarti min 8 ditambah 1 ya, min 8 ditambah 1. Jadi kalau dipindah sebelah kanan jadi 8 kurang 1. Berarti X sama dengan positif 7, begitu ya.
Nah, itulah dia untuk kalau misalkan yang ditanya Mn dalam KMNO4. Begitu ya. Oke. Nah, untuk bilangan oksidasi ya, mungkin itu saja dulu kita sampaikan ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya ya, itu akan kita bahas tentang pengertian reaksi autoredox dan juga jenis-jenis reaksi autoredox ya, dan juga contoh reaksi redox serta penyetaraan reaksi redox ya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di pembahasan mengenai penentuan bilangan oksidasi. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Lebih kurang, Ustaz mohon maaf atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.